dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana meraih kemenangan di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa para ulama telah sepakat di bulan Ramadan adalah bulan berkah, yaitu di bulan tersebut kalau kita boleh bahasakan yaitu Allah memberikan atau mengobral pahala sebanyak-banyaknya di bulan tersebut. Dan itu adalah hak istimewa Allah memilih waktu-waktu istimewa, Allah memilih tempat-tempat istimewa. Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahu khiyarah. Kata Allah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Allah memilih apa yang Dia kehendaki sesuai dengan hikmahnya Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang berkah, ladang untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya, ladang untuk mencari ampunan sebanyak-banyaknya, ladang untuk meraih derajat surga setinggi-tingginya. Dan para ulama telah sepakat bahwa bulan Ramadan dilipat gandakan ganjaran secara kuantitas maupun secara kualitas. Maksudnya secara kuantitas yaitu satu amal dilipat gandakan seperti beramal 10 kali, 700 kali atau lebih, itu namanya secara kuantitas. Adapun dilipat gandakan secara kualitas yaitu pahalanya dilipat gandakan. Ya. Artinya pahalanya tetap satu sebagaimana dihitung satu tapi dilipat gandakan kualitasnya. Gampangannya kalau kamu beramal ini dapat satu mobil. Kalau di bulan Ramadan Avanza, kalau Ramadan Lexus misal. Ini sederhana. Maksudnya bilangannya satu tetapi kualitasnya ditambah. Maka Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan melipat gandakan secara kuantitas maupun kualitas. Dan ini berlaku secara umum pada tempat-tempat yang mulia maupun waktu-waktu yang mulia. Berbeda dengan maksiat. Kalau maksiat tidak dilipat gandakan secara kuantitas, karena satu maksiat tetap dihitung satu dosa. Satu maksiat tetap dihitung satu dosa, tetapi bisa dilipat gandakan secara kualitas. Seperti orang bermaksiat di bulan Ramadan tentu berbeda dengan di luar Ramadan. Orang bermaksiat di tanah haram tidak sama bermaksiat di tanah halal misalnya. Ya. Tapi kalau untuk kebaikan dilipat gandakan secara kuantitas maupun kualitas. Tapi berapa lipat gandanya? Tidak datang dalam hadis sahih menjelaskan hal ini secara detail. Datang dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan juga Ibnu Khuzaimah, namun sanadnya lemah, bahwasanya di bulan Ramadan amalan-amalan sunnah bernilai seperti fardu, amalan sunnah seperti amalan wajib, dan amalan wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Namun hadisnya secara sanad dhaif. Demikian juga sepertinya bertentangan dengan makna umum dari hadis-hadis sahih. Contoh penerapan di bulan Ramadan bahwasanya pahala dilipat gandakan secara kuantitas dan kualitas seperti umrah di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita, jika telah datang bulan Ramadan fa'tamiri. Kalau datang bulan Ramadan maka berumrahlah, ya. Maka sungguhnya umrah di bulan Ramadan ta'dilu hajjah. Pahalanya seperti haji. Bayangkan umrah apa bandingannya dengan haji. Umrah kegiatannya cuma 2,5 jam, 3 jam, ya kan, cuma tawaf, sa'i, tahallul. Adapun kalau haji berhari-hari, mulai tanggal 8 sampai tanggal 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari, atau kalau ta'ajjul 5 hari. Jadi kalau kita bandingkan 3 jam dibandingkan dengan 5 hari, tentu lipat gandanya sangat banyak. Ini di antara isyarat bahwasanya benar-benar di bulan Ramadan amalan soleh lipat gandakan secara kuantitas maupun kualitas. Demikian juga ketika kita berbicara tentang Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita konversikan kurang lebih 83 tahun lebih. Allah tidak mengatakan malam Lailatul Qadar seperti 1000 bulan, tapi Allah mengatakan khairun, lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Padahal Lailatul Qadar itu kalau kita lihat cuma 10 jam. Kita malam kan paling cuma berapa jam? 10 jam, 11 jam, 10 jam. Kalau musim dingin mungkin 12 jam, ya. Kira-kira di Saudi seperti itu, ya. Artinya kalau kita bilang 10 jam, ternyata dilipat gandakan menjadi 83 tahun, berarti 1 jam itu mewakili 8,3 tahun kira-kira. 1 jam sama dengan 8,3 tahun. Kita beramal 1 jam,
seperti beramal 8,3 tahun. Tentunya tidak seperti ini, cuma saya kasih gambaran bahwasanya benar-benar di bulan Ramadan itu dilipat gandakan secara kuantitas maupun apa? Kualitas. Datang dari sebagian salaf, saya bacakan di sini. Di antaranya dari Abu Bakar bin Abi Maryam an asyakhihi annahum kanu yaqulun. Dia berkata, guru-gurunya berkata, yaitu para salaf, ya. Idza hadara syahrul Ramadan fanbasitu fihi bin nafaqati. Kalau datang bulan Ramadan, ini wasiat para salaf, maka hendaknya kalian bermudah-mudahan dalam memberi nafkah. Fa inna nafaqata fihi mudha'afatun. Karena nafkah di bulan Ramadan dilipat gandakan. Kan nafaqati fi sabilillah, seperti fi sabilillah. Itu nafkah biasa, menurut dia dinilai seperti nafkah fi sabilillah. Ya, tentu berbeda nafkah biasa dengan nafkah fi sabilillah, ya, karena nafkah fi sabilillah minimal 700 kali lipat. Dalam aturan amal soleh itu minimal man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Minimal satu kebaikan lipat gandakan 10 minimal. Enggak ada satu kebaikan dibalas satu, enggak. Satu kebaikan dibalas 10 pahala minimal. Kemudian ila sab'ati dha'fin, sampai 700 kali lipat. Ila adhafin katsira, bahkan lebih daripada itu. Jadi untuk amal soleh secara umum minimal 10, kemudian berlipat-lipat sampai 700. Tapi kalau untuk nafkah fisabilillah minimal 700 kali lipat. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'." Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti biji yang ditanam kemudian menumbuhkan 7 bulir, satu bulir isinya 100. Jadi 700 kali lipat. Ini disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah bahwasanya nafkah fisabilillah minimal lipat gandanya 700 kali lipat. Nah, menurut para salaf, siapa yang berinfak nafkah biasa seperti infak fi sabilillah. Kemudian mereka berkata wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin fi ghairihi. Dan satu tasbih di bulan Ramadan, kita bilang subhanallah, lebih baik daripada 1000 tasbih di bulan yang lain. Maksudnya saya kasih gambaran agar kita tidak malas-malasan. Karena dilipat gandakan kuantitas maupun kualitas. Satu tasbih di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 tasbih di bulan yang lain. Dan juga datang dari Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in rahimahullah, dia berkata, "Shaumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaumin." Berpuasa sehari di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 hari. Wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihah. Dan satu tasbih yaitu subhanallah di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 tasbih. Wa raq'atun fihi afdalu min alfi raq'ah. Dan satu rakaat di bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 rakaat. Ini semua dinukil dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Ibn Rajab. Demikian juga diriwayatkan oleh Ibn Abdi Dunya dalam Fadail Ramadan dari Az-Zuhri. Az-Zuhri juga tabi'i. Tabi'i itu maksudnya setelah sahabat. An-Nakhai tabi'i, Az-Zuhri juga tabi'i, yaitu setelah para sahabat. Dia berkata, Az-Zuhri, tasbihatun fi Ramadan afdalu min alfi tasbihatin fi ghairihi. Satu tasbih di bulan Ramadan lebih afdal daripada 1000 tasbih di luar bulan Ramadan. Ini pemahaman para salaf. Intinya, meskipun tidak ada dalil secara spesifik bahwasanya bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan secara kuantitas maupun kualitas. Karenanya ketika hadis Talha bin Ubaidillah tentang 2 orang yang berhijrah ke kota Madinah bersamaan, wa kana islamuhum wa jami'an, sama-sama masuk Islam, wa kana ahaduhuma aktsar ijtihadan minal akhar. Dua-dua bersama-sama Islam, dua-dua sama berhijrah, yang satu lebih semangat ibadah daripada yang lainnya. Akhirnya yang lebih semangat ini meninggal mati syahid. Temannya setahun kemudian baru meninggal, bukan mati syahid, mati selain mati syahid. Ternyata Talha bin Ubaidillah bermimpi yang kedua, yang mati belakangan, yang bukan mati syahid, ternyata masuk surga lebih dahulu. Akhirnya dia bingung, dia heran, kok bisa yang lebih semangat belakangan masuk surganya. Akhirnya jadilah bahan perbincangan di kalangan para sahabat. Akhirnya sampailah kepada Nabi SAW. Nabi berkata, kenapa kalian heran? Maka Nabi jelaskan, alaisa qad makatha ba'dahu sanatan, bukankah orang yang kedua itu masih hidup setahun setelah yang pertama meninggal? Wa adraka ramadhana fasamahu, bukankah dia dapat bulan Ramadan dan dia berpuasa?
Berapa banyak rakaat yang dia kerjakan sujud selama setahun. Walama bainahuma, ya, sungguhnya derajat antara pertama dan kedua lebih jauh daripada langit dan bumi. Jarak surga pertama dan kedua, itu kedua lebih tinggi. Di antara sebabnya surga dia lebih tinggi dan duluan masuk surga, kenapa? Adraka Ramadhana fasamahu. Dia mendapat bulan Ramadan dan dia berpuasa di bulan tersebut. Artinya dia menjalani banyak ibadah di bulan Ramadan. Maka ini adalah nikmat besar ketika Allah membuat kita bertemu dengan bulan Ramadan. Demi Allah, sudah banyak orang-orang yang tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kesempatan untuk meninggikan derajat, kesempatan diampuni oleh Allah telah lepas dari mereka. Kita alhamdulillah masih terbuka di depan kita. Mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan Ramadan, ya. Oleh karenanya kita berusaha meraih kemenangan di bulan Ramadan. Sebenarnya kemenangan maksudnya apa? Kemenangan itu, kemenangan kalau kita buka dalam Al-Quran bermakna pada dua makna, yaitu selamat dari neraka masuk surga, itu namanya kemenangan. Selamat dari surga, selamat dari neraka dan masuk apa? Surga. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang diselamatkan dari neraka, zuhzi 'anil nar, selamat dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dalam surga, maka dia yang telah menang. Dia yang telah menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Demikian juga dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am, semirip dengan ini Allah berkata, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim, may yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, inni akhafu, sungguhnya aku takut, in asaitu rabbi, katakanlah wahai Muhammad, kalau saya ini takut dengan azab di hari yang dahsyat kalau saya bermaksiat kepada Allah. Allah suruh Nabi mengiklankan, mengumumkan hal ini. Katakanlah kepada kaum muslimin, inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Aku takut kalau bermaksiat kepada Allah, aku takut dengan adab di hari yang sangat dahsyat. Kemudian kata Allah, may yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah wa dzalika al-fawzul mubin. Siapa yang dipalingkan, diselamatkan dari adab di hari yang dahsyat tersebut, sungguh itulah kemenangan yang nyata. Jadi di sini juga kemenangan maksudnya selamat dari neraka Jahannam, selamat dari azab. Oleh karenanya ketika Allah menyebut tentang nikmat surga, Allah datangkan dengan kalimat fauz. Seperti innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fauzul kabir. Sungguhnya orang-orang beriman dan amal saleh, bagi mereka surga, taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dzalikal fauzul kabir, itulah kemenangan yang besar. Dalam ayat yang lain, dzalikal fauzul mubin, itulah kemenangan, dzalika huwal fauzul mubin, itulah kemenangan yang nyata. Dalam ayat yang lain, dzalikal fauzul azim, itulah kemenangan yang besar. Allah sifatnya dengan azim, agung, besar, ya, jelas. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang kemenangan adalah bagaimana kita bisa selamat dari neraka dan masuk surga. Kita ingin menjadikan momen bulan Ramadan agar kita selamat dari neraka dan masuk surga. Dan selamat dari neraka dengan ampunan Allah. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim menukil perkataan para ulama, an-najatu minan nar, ya, bi afwillah. Selamat dari neraka karena ampunan Allah. Wa dukhulul jannah bi rahmatillah. Masuk surga dengan rahmat Allah. Waqtisamul manazil wad darajat bil amal. Adapun tingkatan level surga dengan amal. Jadi terkait dengan keselamatan tiga. Selamat dari neraka dengan ampunan Allah. Masuk surga dengan apa? Rahmat Allah. Level di surga ditentukan oleh apa? Amal. Masing-masing ada dalilnya. Jadi ini kalau bilang apa itu kemenangan? Kemenangan selamat dari neraka masuk surga. Makanya ketika orang-orang masuk surga dalam surat Fatir, wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazana adhabal 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana darul muqamah. Kata mereka ketika mereka menginjakkan kaki di surga, mereka berucap, ya,
Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Segala bentuk kesedihan, kekhawatiran hilang ketika masuk surga. Kemudian beliau berkata, kenapa bisa demikian? Inna Rabbana la ghafurun syakur. Karena Rabb kami sungguh Ghafur, sangat mudah memaafkan, Syakur, sangat banyak membalas. Sehingga mereka di antara sebab hilang kesedihan karena mereka tahu Allah Maha Pengampun, sehingga dosa-dosa mereka yang pernah mereka lakukan mereka merasa aman. Karena diampuni, sehingga mereka bisa selamat dari neraka jahanam. Dan Syakur, Allah itu dengan amal sedikit Allah beri ganjaran yang besar sehingga mereka bisa masuk surga. Karena amalan mereka sedikit tidak pantas untuk masuk apa? Surga. Tapi Allah Syakur, Maha membalas sedikit dengan yang banyak. Maka di sini nampak bahwasanya itulah al-fawzul azim, itulah al-fawzul hakiki, kemenangan yang sungguhnya adalah selamat dari neraka dengan ampunan Allah dan masuk surga dengan rahmat Allah. Nah, ini yang kita mau bicarakan. Bagaimana kita mengoptimalkan bulan Ramadan agar kita bisa meraih kemenangan tersebut. Sebenarnya sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW banyak hadis. Kalau kita mau perhatikan, kebanyakan ganjaran yang Rasulullah janjikan terkait Ramadan semuanya terkait dengan ampunan. Karena yang bikin masalah kita itu dosa. Yang bikin kita masalah ini dosa. Masalah di dunia, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah batin, semua dosa. Masalah alam barzah, apalagi di hari akhirat kelak, semuanya dosa. Makanya ketika dalam hadis riwayat Ahmad, ketika dikatakan kepada Nabi, inna fulana qad matat wastarahat, ya Rasulullah, sungguhnya si fulanah telah wafat dan telah beristirahat. Maka Nabi SAW, faghadiban Nabi SAW, Nabi pun marah. Kemudian Nabi memberi pelajaran, kata Nabi SAW, innama yastarihu man ghufira lahu. Yang istirahat setelah mati itu yang diampuni oleh Allah. Dari mana kau tahu dia diampuni? Dari mana kau tahu dia? Kalau tidak diampuni tidak ada istirahat, penderitaan. Kalau tidak diampuni tidak ada istirahat, yang ada penderitaan. Maka kalau kita perhatikan di bulan Ramadan ini kebanyakannya janjinya adalah ampunan. Contoh apa kata Nabi SAW? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh ihtisab, berharap diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat malam, salat tarawih dengan penuh keimanan dan ihtisab, berharap pahala, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mengisi Lailatul Qadar dengan iman dan dengan ihtisab, berharap pahala, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, law alimtu anna al-laila lailatul qadar, madza aqulu fiha? Ya Rasulullah, kalau saya tahu malam Lailatul Qadar, saya doa apa? Doa apa yang paling saya harapkan? Apa yang Rasulullah ajarkan? Quli, katakanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun dan Engkau mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Ya. Kalau antum tahu Lailatul Qadar minta apa? Mungkin atau sebagian kita minta dilunasi hutang, minta dunia. Ya. Tahu pasti dikabulkan. Malam yang paling diharapkan doa dikabulkan, ternyata Rasul ajari untuk minta apa? Minta pengampunan. Ketika para sahabat minta tambah solat malam, setelah Rasulullah solat malam setengah malam, masih tinggi. Rasulullah solat mungkin dari jam 8 sampai jam 12 misalnya, berjam-jam, ternyata sudah selesai. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau masih ada tengah malam ya Rasulullah? Dhahaba syatrul lail, telah pergi setengah malam, masih ada setengah malam, masih jam 1 ya Rasulullah. Masih panjang waktu, solat lagi ya Rasulullah. Luar biasa para sahabat. Kita kalau imam solat jam 8 sampai jam 1, imamnya selesai, kita bilang akhirnya alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat masih minta lagi tambah. Kata Rasulullah SAW, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Ya, siapa yang solat sama imam sampai selesai, maka dicatat bagi dia solat semalam apa? Semalam suntuk. Dan Rasulullah mengatakan tentang solat malam tadi apa? Siapa yang solat tarawih karena iman dan ketakwaan, apa tadi? Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kalau kita perhatikan,
ganjaran ampunan luar biasa. Sama makanya Rasulullah berkata, rogima anf, celaka atau merugi. Rogima anf itu maksudnya hidungnya tersungkur di tanah. Rogima anf. Man adraka Ramadan fansalakha falam yukfar lahu. Seorang mendapati bulan Ramadan sebulan penuh lewat dan dia tidak diampuni. Dan dia tidak diampuni. Orang seperti orang celaka, orang merugi. Perhatikan Rasulullah SAW menyebut tentang apa? Ampunan. Ya. Rasulullah SAW menyebut tentang ampunan. Maka ini bulan Ramadan adalah bulan yang seorang berharap dia diampuni oleh Allah di bulan tersebut. Berusaha melakukan amalan soleh. Makanya diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma ketika dia berbuka dalam Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Abdullah bin Amr bin As kalau berbuka puasa dia berdoa apa? Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Ya Allah, aku mohon dengan berwasilah bertawassul dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu agar engkau mengampuniku. Itu yang dia minta. Agar engkau mengampuniku. Jadi bahkan kalau kita perhatikan secara umum, bukan cuma puasa saja yang dijanjikan ampunan pahala, salat juga dijanjikan ampunan apa? Pahala. Haji apa? Ampunan pahala. Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dzunubi ka yaumil waladatu ummuhu. Siapa yang berhaji, hajinya mabrur, tidak melakukan dosa-dosa, tidak melakukan rafath yaitu jima dan mukaddimahnya, ikhlas, maka akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Dosa. Al-umratu ilal umrah kafaratu lima bainahuma. Umrah satu, umrah berikutnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wa ramadan ila ramadan wal jum'ah ila jum'ah. Salat 5 waktu menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Jumat satu, Jumat berikutnya menghapuskan dosa di antara Ramadan satu, Ramadan berikutnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Idza junibatil kabair, kalau dijauhi dosa-dosa besar. Jadi kalau kita mau lihat tentang banyak ganjaran adalah ampunan. Makanya Rasulullah SAW berkata, tuba liman wajada fi sahifat istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang dapat dalam catatan amal istighfar yang banyak. Karena kalau antum sudah diampuni, selesai. Dan otomatis kalau sudah diampuni akan datang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu sisi ya. Bahwasanya Ramadan adalah kesempatan diampuni oleh Allah. Sisi lain, Ramadan adalah kesempatan untuk naik derajat, dapat surga yang terbaik. Isyarat tadi seperti hadis yang kisah 2 orang tadi. Rasulullah berkata, "Alaisa qad makatha ba'dahu sanah?" Bukankah orang yang kedua sempat hidup setahun berikutnya? Wa adraka ramadhana fasamahu, kemudian dapat bulan Ramadan kemudian berpuasa sehingga derajatnya lebih tinggi daripada orang pertama, bahkan lebih tinggi daripada langit dan bumi. Ini menunjukkan puasa ya, meninggikan derajat seseorang, mengoptimalkan bulan Ramadan meninggikan derajat seseorang ya. Rasulullah bersabda, la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Sungguh aroma yang tidak enak dari mulut seorang berpuasa lebih indah di sisi Allah daripada minyak kasturi. Ada yang mengatakan sebagian ulama bahwa ini akan terjadi pada hari kiamat kelak ketika manusia dibangkitkan. Ternyata ada sebagian orang-orang yang mulutnya harum semerbak dicium oleh banyak orang. Mulut siapakah itu? Mulut orang-orang yang berpuasa. Allah masyhurkan, Allah sahorkan untuk menunjukkan kedudukannya yang mulia dengan puasa tersebut ya. Kemudian juga ya Rasulullah bersabda ketika datang bulan Ramadan futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Kata para ulama ini dalil bahwasanya kesempatan masuk surga sangat besar di bulan Ramadan, lebih terbuka potensinya, kansnya lebih besar daripada kalau di luar bulan Ramadan. Kenapa di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga? Itu silakan masuk. Mudah bagi kalian untuk apa? Masuk. Apa fungsi dibuka? Untuk segera memberi kabar gembira, mudah untuk masuk surga. Dan itu di bulan apa? Ramadan. Dan juga sudah kita jelaskan di awal pengajian. Kenapa derajat semakin tinggi? Karena di situ amal dilipat gandakan baik secara kuantitas maupun apa? Kualitas. Makanya sebenarnya mengatakan kenapa Allah memberikan Lailatul Qadar kepada kaum muslimin? Karena kaum muslimin umurnya pendek-pendek, tidak seperti umat-umat terdahulu.
Mereka umurnya sampai 1000, sampai 900, sampai ratusan. Mereka bisa banyak ibadah. Kita baru ibadah sedikit, tewas. Umur sependek. Maka kalau dapat Ramadan saja 10 tahun antum dapat Lailatul Qadar terus, berarti umur antum berapa sebenarnya? 83 kali 10, 830 tahun dapat bonus. Maka ini kesempatan untuk mencapai derajat. Oleh karenanya ini harus kita pikirkan, ini kesempatan bagi kita untuk bisa meraih al-fauz, kemenangan di bulan Ramadan. Diampuni dosa-dosa dan ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan optimal beribadah di bulan Ramadan. Nah, ini mau kita bahas sekarang. Bagaimana caranya? Sama-sama saya juga menasihati diri saya. Ada beberapa tips mungkin yang saya tidak akan bahas tentang fikih, saya cuma tips-tips yang hendaknya kita perhatikan. Yang pertama, ikhwan, bertobat kepada Allah mumpung belum datang Ramadan. Bertobat. Banyak bertobat, banyak istighfar. Kalau orang bertobat, insya Allah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang melakukan maksiat, mereka menyangka bahwasanya dampak maksiat, ya, mereka tidak merasakan dampak maksiat karena mereka tidak melihat harta mereka berkurang, mereka tidak sakit. Sebagian orang melakukan maksiat mungkin hartanya bermasalah. Melakukan maksiat mungkin sakit tubuhnya. Tapi ternyata dampak maksiat yang paling pertama dan utama bukan masalah duniawi, tapi masalah agama. Hatinya menjadi hitam. Hatinya menjadi hitam. Dan kalau orang sudah hatinya hitam, dia tidak semangat beribadah. Dia menganggap bulan Ramadan seperti hari-hari biasa. Dia hanya rutinitas, orang-orang bikin, dia bikin. Dia tidak ada semangat. Padahal dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang puasa dengan iman, yakin bahwa ini perintah Allah, perintah nabinya. Wahtisaban itu berharap, semangat. Sebagian ulama dalam Fathul Bari dinukilkan maksudnya ihtisaban yaitu tidak menganggap Ramadan itu berat, ada semangat. Ada semangat karena ingin dapat apa? Pahala. Ihtisab maksudnya ingin dapat apa? Pahala. Nah, perasaan ini syarat agar dosa-dosa kita diampuni. Yaitu beriman dan ihtisab, ada semangat, berharap dapat pahala. Tapi kalau orang hatinya hitam, dia menganggap Ramadan beban, sholat tarawih beban, berat bagi dia, tidak semangat. Jadi antara sebabnya karena maksiat yang kita lakukan. Maka sebagian kita kalau yang sekarang ini masih belum selesai film Koreanya, masih seri ke-27, masih kurang 3 seri lagi khatam, berhenti. Film Korea biasanya berapa seri? Wallahu a'lam. Jangan pura-pura tidak tahu. Udah sekarang berhenti. Maksiat kita lihat cewek hitam. Dampaknya banyak, di antaranya kita malas beribadah. Tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dosa-dosa berhentilah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang masih banyak dosalah. Masing-masing kita punya dosa. Pribadi, privasi terkait dengan diri kita, terkait dengan anak istri kita, yang masih menzalimi keluarganya, menzalimi kakak adiknya, yang masih memutuskan silaturahmi, yang intinya yang masih maksiat, dia sekarang periksa dirinya, segera bertobat agar diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika datang bulan Ramadan dia semangat, dia tahu ini hari bukan hari sembarangan. Hari yang sekarang banyak teman-temannya tidak mendapati kesempatan luar biasa ini. Sebagian kawan-kawan sudah meninggal, kadang seumur kita, kadang lebih muda daripada kita. Ini kesempatan. Setiap hari adalah kesempatan emas untuk diampuni dosa dan diangkat derajat. Ya. Makanya ketika Rasulullah menyebutkan tentang rogima anf, celaka orang mendapati Ramadan 3 bulan tidak diampuni, Rasulullah gandengkan dengan hadis yang lain. Kata Rasulullah SAW, rogima anf man adraka abawaihi indal kibar ahadahuma au kilaihima falam yudkhulil jannah. Sungguh merugi seorang yang mendapati kedua orang tuanya di masa jompo, salah satunya atau dua-duanya jompo, kemudian tidak bisa masuk surga. Ini merugi. Kalau ada orang tua kita jompo sudah tua, ini pintu surga kebuka lebar terus, setiap hari kita bisa masuk. Berbakti sama orang tua tidak jompo saja pahalanya besar, lebih afdal daripada jihad fisabilillah kalau bukan fardu ain. Antum kira jihad mudah? Jihad itu susah. Jalan jauh, apalagi di zaman para sahabat, jalan jauh di bawah terik matahari,
pegang senjata, mempertaruhkan raga, ketemu musuh, tidak gampang ya. Belum tentu berani lihat musuh teriak, bisa jadi kita langsung tidak gampang. Ternyata lebih afdal berbakti pada orang tua. Orang tua saja tidak jompo, pahalanya luar biasa. Gimana lagi kalau orang tua sudah jompo? Ini orang tua sudah jompo, kau tidak bisa masuk surga, kau itu sangat celaka, merugi, bahlul, geblek kalau bahasa kita. Sudah ada kesempatan dalam masuk surga. Nah, gampangannya sama, Rasulullah gandengkan. Demikian pula, man adraka Ramadan, siapa dapat bulan Ramadan, fan salakha, 30 hari lewat, 29 hari lewat, 1 bulan lewat, dia tidak diampuni. Falam yughfar lahu, tidak diampuni, orang celaka. Berarti kesempatan emas tidak dia dapatkan. Kenapa dia tidak diberi taufik oleh Allah? Bahkan waliyadzubillah, di antara sebagian orang bulan Ramadan bermaksiat. Bermaksiat ya. Kesempatan ngabisin film India, mumpung nunggu buka sambil nonton film apa? Korea. Kesempatan bermaksiat. Waliyadzubillah. Oleh karenanya kita semua banyak-banyak istighfar sebelum datang bulan apa? Ramadan, agar diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah azan kasih tahu berapa menit lagi? Hah? 1 menit lagi. Ya udah, yang kedua kita tunda habis apa? Azan ya. Allah a'lam bishawab.